Frema 2601 Going Through His Way. Kawan dan kerabat, saya Frederick Makitan, jumpa lagi dengan Anda di channel Frema 2601 dalam acara Going Through His Way. Pada edisi hari ini saya akan mempersembahkan satu pokok renungan yang berjudul Panggilan Allah, Persekutuan dalam Kristus. Semoga bermanfaat bagi kehidupan rohani Anda. Dan sebuah lagu yang berjudul Kasih Setiamu, lantunan suara Maria Sandi, akan saya hidangkan juga buat Anda di akhir acara ini. Oke kawan, inilah renungannya, Panggilan Allah, Persekutuan dalam Kristus. Saudaraku, saya yakin nama Yesus atau yang sering disebut Yesus Kristus sudah didengar oleh miliaran manusia yang ada di muka bumi ini. Inilah Yesus yang lahir di tanah Palestina, Israel, di kota Bethlehem pada kira-kira antara tahun 6 sampai dengan 4 sebelum Masehi, lebih dari 2000 tahun yang lampau. Hidupnya, perkataannya, perbuatannya, seluruh pelayanannya, penderitaannya, dan kematiannya, juga kebangkitan dari antara orang mati dan kenaikannya ke surga, mengakibatkan begitu banyak orang datang dan percaya kepadanya, menjadi muridnya, menjadi pengikutnya, dan masuk dalam pelayanan di muka bumi ini atas namanya. Semua orang yang percaya dan menjadi pengikutnya di sepanjang zaman disebut sebagai orang Kristen. Semua orang Kristen di seluruh dunia, dari seluruh suku dan bangsa, dan berbagai latar belakang lainnya, menjadi satu dalam suatu persekutuan yang disebut Persekutuan Kristen atau yang lebih sering disebut gereja. Yang dimaksud di sini bukanlah organisasi gereja atau aliran gereja atau gedung gereja, melainkan persekutuan orang-orang yang telah percaya kepada Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat manusia, yang adalah anak tunggal Allah, bukan dalam pengertian biologis tetapi teologis. Nah, tentang persekutuan Kristen inilah yang Rasul Paulus dalam suratnya yang pertama kepada jemaat di kota Korintus menegaskan sesuatu yang amat penting untuk diingat oleh setiap orang beriman kepada Yesus Kristus. Saya ingin mengutip beberapa ayat firman Tuhan dari apa yang dituliskan oleh Rasul Paulus dalam surat pertama Korintus pasal 1 ayat 5-9 yang berbunyi demikian. Sebab di dalam Dia, Yesus Kristus, kamu telah menjadi kaya dalam segala hal, dalam segala macam perkataan dan segala macam pengetahuan, sesuai dengan kesaksian tentang Kristus yang telah diteguhkan di antara kamu. Demikianlah kamu tidak kekurangan dalam suatu karunia pun, sementara kamu menantikan pernyataan Tuhan kita Yesus Kristus. Ia juga akan meneguhkan kamu sampai kepada kesudahannya, sehingga kamu tak bercacat pada hari Tuhan kita Yesus Kristus. Allah yang memanggil kamu kepada persekutuan dengan anaknya Yesus Kristus, Tuhan kita, adalah setia. Saudaraku, kalau kita simak 4 ayat yang saya bacakan tadi, ada 4 hal yang sangat esensial, mendasar, dan prinsipil dalam hubungan dengan hal persekutuan Kristen. Yang pertama, bahwa masuk ke dalam persekutuan orang Kristen adalah sebuah panggilan dari Allah sendiri. Allah mengajak kita untuk datang dan percaya kepada Yesus Kristus dan masuk ke dalam persekutuan dengan Yesus Kristus. Dan ini berarti persekutuan dengan Allah Bapa sendiri. Wah, betapa beruntungnya kita, karena walaupun sebagai manusia berdosa, Allah berkenan memanggil kita masuk ke dalam persekutuan dengan dirinya, asal melalui Yesus Kristus sebagai anak tunggalnya yang adalah juru selamat bagi manusia. Kita yang telah percaya dalam nama Tuhan Yesus Kristus sangatlah bersyukur atas
keistimewaan ini. Yang kedua, bahwa di dalam Yesus Kristus atau di dalam persekutuan Kristen ini, kita menjadi kaya dalam segala hal, dalam perkataan dan dalam pengetahuan. Ya, memang dalam segala hal, tentunya hal yang baik dan berguna yang dapat memuliakan Allah dan memperbaiki kehidupan manusia, siapa saja yang selalu menjadi objek kepedulian dan kasih Allah. Kekayaan-kekayaan ini tersedia. Orang-orang Kristen harus belajar dan bekerja dan mengambil semua kekayaan yang sudah tersedia itu, lalu menggunakannya dalam kehidupan ini. Yang ketiga, bahwa di dalam Yesus Kristus atau di dalam persekutuan Kristen ini, kita sebagai orang-orang percaya tidak akan kekurangan dalam hal karunia atau pemberian Allah dengan cuma-cuma dalam bentuk apa saja. Misalnya, karunia atau kemampuan untuk mengetahui dan melakukan sesuatu demi kemuliaan Allah dan demi perubahan hidup manusia. Kita telah diberi hak untuk menerima atau memperoleh apa yang kita butuhkan untuk hidup ini. Bukan hanya untuk diri sendiri, tetapi juga untuk orang lain sebagai sesama orang yang percaya kepada Kristus maupun sesama manusia ciptaan Allah. Yang keempat, bahwa di dalam Yesus Kristus atau di dalam persekutuan Kristen ini, Allah akan meneguhkan kita dalam iman sampai kepada akhir hidup dan akhir dunia ini. Dengan demikian, pada waktu Tuhan Yesus Kristus datang kembali atau pada hari Tuhan itu, kita akan kedapatan tidak bercacat di hadapan Allah. Dengan kata lain, Allah akan memelihara iman dan kasih kita kepada Tuhan Yesus Kristus, menembusi segala kesulitan dan tantangan hidup selama di bumi ini. Saudaraku, keempat hal di atas telah menjadi jaminan bagi kita dan Allah sendiri, seperti yang dituliskan oleh Rasul Paulus, akan dengan setia memelihara semuanya itu dalam persekutuan dengan Yesus Kristus Tuhan kita. Allah setia memeliharanya di dalam seluruh hidup kita. Saya ulangi, keempat hal itu adalah panggilan sebagai orang percaya, kekayaan dalam segala hal yang baik, karunia yang memampukan kita melakukan segala hal yang benar dan baik, serta iman yang teguh dalam segala situasi hidup di dunia ini. Bersyukurlah bahwa kita telah menjadi orang-orang yang percaya kepada Yesus Kristus. Kita telah masuk dan berada dalam persekutuan dengan Allah Bapa dan Tuhan Yesus Kristus. Inilah keistimewaan dan kemuliaan hidup yang sesungguhnya bagi setiap orang yang percaya. Oke kawan, inilah lagu Kasih Setiamu oleh Maria Sandi. Terima kasih banyak atas perhatian Anda dan saya Frederick Makitan mohon diri untuk berjumpa lagi di channel Frema 2601 dalam acara yang sama, Going Through His Way. Have a nice day and see you next time. Kasih setiamu yang kurasakan lebih tinggi dari langit biru. Kebaikanmu yang telah kau nyatakan lebih dalam dari lautan. Ku terbuka
jadi biji matamu. Dengan apakah ku balas Tuhan selain puji dan sembah?